Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Arsnesia, salam jumpa bersama saya Rita Herlina pada mata kuliah Dasar-Dasar Public Relations. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang kedudukan Public Relations dalam organisasi. Kita akan membahas tuntas tentang kedudukan PR yang ideal dan klasifikasi penempatan PR pada sebuah organisasi. Kita mulai pembahasan tentang bagaimana kedudukan PR yang ideal di dalam organisasi. Seperti apa ya? Kita ulas terlebih dahulu mengenai pengertian public relations, yaitu fungsi manajemen untuk membangun dan menjaga citra positif dengan cara menjalin relasi timbal balik antara perusahaan dengan publiknya. Fungsi manajemen artinya PR memiliki peran untuk menjalankan atau menata kelola organisasi dengan cara merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kegiatan untuk membangun dan menjaga citra positif sebagai tujuan akhir. Nah, dengan cara apa? Yaitu menjalin relasi atau hubungan secara timbal balik atau dua arah antara perusahaan dengan publiknya, baik internal maupun eksternal. Di dalam internal biasanya PR akan melakukan hubungan komunikasi dengan cara menggunakan media perusahaan seperti menggunakan newsletters, in-house journal, kemudian majalah perusahaan, dan bisa juga menggunakan media publikasi ringan seperti brosur, poster, dan yang sering dilakukan menggunakan mading atau papan pengumuman yang biasa dipampang di sudut-sudut kantor. Nah, untuk melakukan hubungan dengan pihak eksternal, biasanya PR akan melakukan hubungan secara baik dengan pihak media massa atau pers. Mengapa? Karena hal tersebut sangat bermanfaat ketika suatu saat perusahaan mengalami tidak baik-baik saja atau mengalami masalah, mengalami kendala. Maka diharapkan pemberitaan yang beredar itu bersifat netral atau positif atau tidak menyudutkan perusahaan. Nah, upaya lainnya juga PR bisa memanfaatkan peran CSR atau Corporate Social Responsibilities yang memiliki peran melakukan kegiatan amal kepada masyarakat melalui pendanaan, melalui bantuan sosial di dalam membantu masyarakat sekitar. Sehingga di sini PR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penyambung lidah perusahaan, di mana PR mampu menjadi ujung tombak perusahaan agar dapat menunjang fungsi marketing dalam meningkatkan penjualan. Seringkali departemen PR secara khusus tidak ditemui di dalam sebuah organisasi. Namun ada pula yang menempatkan fungsi PR berada di dalam departemen lain, seperti misalnya PR di bawah Departemen Sumber Daya Manusia, PR berada di bawah Departemen Marketing, juga PR berada di bawah Departemen Sekretariat. Hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun sesungguhnya setiap organisasi itu memiliki fungsi PR, meskipun tidak terdapat departemen di dalamnya sama sekali. Mengapa? Karena PR itu sendiri adalah fungsi komunikasi atau sebagai konsep, ilmu, teori yang mempraktekkan komunikasi di dalam organisasi. Seperti dalam contoh bagan Sekretariat Negara yang menaungi kepresidenan, di mana di sini departemen PR secara khusus tidak ada, namun fungsi PR dalam kegiatannya itu ada, yaitu di bawah Sekretariat Presiden.
Dalam gambar yang diperbesar ini kita dapat mengetahui bahwa fungsi PR juga terdapat dalam struktur kepresidenan ini, yaitu di bawah Sekretariat Presiden, di bawah Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media. Dengan demikian, bahwa sesungguhnya secara khusus nama Departemen PR itu tidak harus selalu ada, namun yang pasti fungsi PR akan selalu ada dalam setiap organisasi. Kita seringkali menemukan istilah lain dari PR yang digunakan dalam sebuah departemen di dalam sebuah organisasi, perusahaan atau lembaga, seperti istilah yang pertama adalah Humas, Corporate Communications, Corporate Affairs, Corporate Public Affairs, Corporate Marketing and Communications, Corporate Secretary, Public Affairs, Public Informations. Nah, kalau istilah humas ini sudah umum ya digunakan terutama di lembaga pemerintahan seperti lembaga kepolisian, lembaga kementerian, lembaga kesehatan, kemudian lembaga-lembaga lainnya yang sifatnya di bawah naungan pemerintah. Kemudian Corporate Communications juga banyak digunakan seperti oleh PT Telkom, oleh PT Astra International, dan kemudian Corporate Affairs, Corporate Public Affairs, dan Corporate Marketing and Communication ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bersifat multinasional. Kemudian Corporate Secretary ini digunakan juga oleh bursa efek dan pasar modal. Public Affairs, Public Informations ini biasanya digunakan oleh instansi moneter. Dan kesemuanya ini merupakan departemen-departemen yang semuanya merupakan fungsi dari PR itu sendiri. Kedudukan PR dalam organisasi adalah sebagai fungsi manajemen, artinya pertama secara struktural PR merupakan bagian integral atau melekat dari suatu organisasi, jadi tidak bisa terpisahkan. Yang kedua, PR memiliki tanggung jawab membantu organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Di mana PR itu tidak boleh tinggal diam, tetapi harus cepat tanggap dengan segala perubahan. Seperti saat ini, Indonesia bahkan dunia mengalami pandemi akibat menyebarnya virus COVID-19, maka di sini PR harus mampu menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat ataupun menjadi solusi untuk memecahkan berbagai macam permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, PR mempunyai kedudukan yang sangat strategis yakni berada di antara perusahaan dengan publik. Yang tadi sudah disebutkan yaitu PR sebagai penyambung lidah antara perusahaan dengan publiknya. Lalu kedudukan PR dalam organisasi menurut Moore adalah di sini istilahnya humas berada di tingkat manajemen puncak sebuah organisasi dengan seorang direktur utama dan dewan direktur. Karena tindakan manajemen dan kebijakan manajemen mempengaruhi humas. Maka fungsi humas harus ada dalam kedudukan tertentu di dalam struktur organisasi untuk berpartisipasi dengan manajemen dalam keputusan kebijakan umum. Di sini kedudukan PR yang ideal adalah pimpinan utama atau CEO, dan PR seharusnya merupakan satu unit wadah kerja menjadi duit tunggal yang harmonis dalam menggerakkan perusahaannya. Sehingga idealnya kedudukan PR itu harus berada sedekat mungkin dengan pimpinan utama. Bisa kita lihat dalam contoh bagian berikut ini bahwa di sini kedudukan PR benar-benar sejajar dengan dirut. Hal ini menunjukkan PR berada di dalam top manajemen. Dalam gambar berikutnya di sini posisi PR tepat berada di bawah dirut sehingga posisi PR masih berada di dalam top manajemen.
Meskipun kedudukan PR dalam organisasi harus berada di dalam top manajemen, namun ukuran, peran, tempat, bahkan nama dan posisi departemen PR dalam bagian organisasi akan berbeda dari satu organisasi dengan organisasi lainnya. Seperti dalam contoh kedudukan PR yang tidak ideal berikut ini, saya menemukan dari struktur organisasi PT Pupuk Kujang Persero, posisi PR berada di bawah top manajemen. Secara ideal, PR dalam suatu organisasi adalah menduduki tempat sebagai konsultan perusahaan atau organisasi yang berada pada posisi puncak. Dan hal ini disebut sebagai koalisi dominan, yaitu merupakan kelompok eksekutif yang memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam struktur organisasi untuk mengambil keputusan mengenai pencapaian, tujuan, tugas secara objektif, dan fungsi strategis. Namun, menurut Grunig, peranan PR pada level posisi koalisi ditentukan oleh persepsi eksekutif manajemen puncak. Jika persepsi atau di sini penilaiannya tinggi terhadap eksistensi profesional dan fungsi departemen PR, maka posisi departemen PR ditempatkan pada jajaran manajemen top koalisi dominan. Sebaliknya, jika penilaian CEO tersebut rendah, maka konsekuensinya hanya dianggap sebagai praktisi yang memiliki keahlian teknis belaka dan hanya tenaga pelaksana program kerja yang bersifat jangka pendek. Berikutnya akan kita bahas klasifikasi penempatan PR pada sebuah organisasi. Klasifikasi pertama, beberapa organisasi menempatkan public relations pada hierarki tinggi di perusahaan, memiliki garis pelaporan langsung kepada pimpinan atau kepala administrator. Beberapa menempatkan fungsi public relation pada posisi yang lebih rendah, memiliki hubungan pelaporan dengan bagian pemasaran, personalia, legal atau pengambilan keputusan lain di tingkat yang lebih tinggi. Klasifikasi kedua, beberapa organisasi menempatkan public relations pada unit tersendiri. Sementara itu ada beberapa organisasi yang menempatkan public relations pada beberapa unit dalam departemen di organisasi. Klasifikasi ketiga, beberapa organisasi menggunakan konsultan dari luar organisasi atau perusahaan, beberapa menggunakan public relations dari internal perusahaan, bahkan ada yang menggabungkan keduanya. Bagaimana kedudukan PR dalam organisasi? Pada kenyataannya, kedudukan Humas atau PR di Indonesia sebagian besar masih belum berada di top manajemen, karena menurut pengamatan Onong Ucana Effendi, pimpinan CEO belum mampu menyadari pentingnya pekerjaan humas atau belum menaruh kepercayaan kepada kemampuan humas. Yang kedua, humas sendiri memang belum mampu menunjukkan manfaat hasil pekerjaan humas bagi penentu kebijaksanaan dan pengambilan keputusan pihak pimpinan organisasi. Atau menurut pengamatan saya pribadi, karena secara ideal PR itu harus sejajar atau berada dalam top manajemen, artinya kalau berada di top manajemen, hal tersebut berkaitan dengan finansial atau kebijakan keuangan yang menentukan pendapatan PR itu sendiri, yang bisa jadi hal tersebut bisa memberatkan pihak manajemen yang belum cocok diterapkan di dalam organisasi di Indonesia. Berikutnya, silakan mengerjakan tugas dengan mencari dua bagian organisasi perusahaan yang berbeda, menunjukkan posisi PR yang ideal dan tidak ideal dalam struktur organisasi perusahaan. Kemudian dianalisis. Demikian seluruh materi telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.